ini di tugas pertemuan 1 ya. Jadi ini juga ada tugasnya ya di situ. Assalamualaikum Pak, maaf. Waalaikumsalam. Saya udah nggak bisa ngumpulin tugas pertemuan Pak. Nah lo, kenapa tuh? Jadi Bapak kan ngasih pemberitahuannya jam 2 ya Pak. Nah saya itu udah jam segitu saya nggak buka WA Pak. Saya nggak bisa buka WA. Jadi saya baru banget ini bisa buka WA. Saya kira saya sudah telat Pak. Dan saya telat melihat pemberitahuan Bapak. Saat saya mau ngumpulin ternyata udah nggak bisa Pak. Ya udah oke lah. Sama C, Pak. Sama C. Sama C. Oke, saya kasih waktu untuk kumpulin tugas. A sama C. Tapi C, oh iya nih, ini yang ini yang A ini bener nih sampai di tugas 1. Saya kasih waktu 10 menit lagi buat ngumpulin tugas ya. Nih jam berapa? 18. Silakan yang belum mengumpulkan dikumpulkan dulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Kelas C, kemudian kelas A. Mekatronika kelas A. Oke, ini mekatronika kelas A. Nah, ini salah nih. Harusnya di pertemuan 1 ya. Nggak apa-apa lah. Tadi mau saya ganti, ternyata udah ada yang ngumpulin. (16, 8). Oke ya, yang belum ngumpulin silahkan dikumpulin dulu. Yang udah kita lihat ya hasil kerjaannya. Ini punya Mas Muhammad Herjuno Depita. Yo Allah, ada 9 halaman. Bagus. Rajin. Dia ngebahas mesin fotokopi. Mas Muhammad Herjuno. Iya Pak, hadir Pak. Coba dong terangkan, ini karena panjang nih, kamu aja yang terangin deh. Iya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa nama saya Muhammad Herjuno Depita dari angkatan 20. Dan di sini saya mengerjakan mechanical system pada mesin fotokopi, mesin cuci otomatis, dan rem ABS pada mobil. Oke. Iya. Apa aja nih? Maksudnya circular operasi mechanical system. Coba jelasin tugasmu nih. Ya. Atau kamu aja yang mau screen share kalau memungkinkan nggak? Bisa Pak, boleh. Oke. Saya stop dulu, berarti kasih security setting. Ini peserta udah bisa screen share belum? Sudah Pak. Nah, bisa ya, silahkan. Apakah sudah terlihat Pak? Udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menggunakan alat mekanika sistem atau alat mekanika sederhana, yaitu pada di mesin fotokopi, mesin cuci otomatis, dan rem ABS pada mobil. Yang pertama di sini ada mesin fotokopi, yang dimana kenapa dia bisa termasuk alat sistem mekatronika, karena di sini dia melewati tahapan yang dimana ada seperti digital circuit, sensor, aktuator, dan mikroprosesor. Untuk fungsi utamanya dari mesin fotokopi itu yaitu mencetak atau menduplikasi dokumen dengan tinta berwarna dan untuk melakukan pembinaan dokumen serta menjadikannya bentuk digital. Dan di sini kita masuk ke dalam mesin proses mekanika sistem pada mesin fotokopi.
Di sini agak acak-acakan. Di sini pertama kita masuk digital control arsitekturnya, yang dimana yang saya temukan atau yang saya ketahui di sini hanya ada analog circuit, digital circuit, logic circuit and microprocessor, dan microcontroller. Di sini seperti dilihat yaitu fungsi dari masing-masing. Pertama, analog circuit itu mengontrol lampu, pemanas, dan sirkuit dan lainnya. Kemudian ada digital circuit mengontrol tampilan digital, lampu indikator, tombol, dan saklar. Logic circuit microprocessor itu mengkoordinasikan semua fungsi dalam mesin pada fotokopi, seperti membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kemudian microcontroller yaitu sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di sini ada port A, port B, port C, dan port D. Ini Pak, saya ada dapatnya kayak bentuk file lagi, gambarnya Pak, apa ditampilkan Pak? Halo? Maaf Pak, itu mic Bapak ke mute. Oh iya, oke. Nggak usah, langsung ke ini aja, sensornya apa aja. Ya, langsung ke sensor pada mesin fotokopi, yaitu ada optical sensor dan micro switch, kemudian ada encoders, ada photoelectrics, kemudian ada paper sensor, yaitu bersifat analog, terus toner sensor juga analog, dan kemudian ada sensor infrared. Nah, kemudian masuk ke aktuatornya. Di sini pada mesin fotokopi ada stepper motors, yaitu bentuk digital, stepper motors, kemudian ada motor drive, DC motor, dan transducer. Kemudian ada graphical display-nya, yaitu di mana ada buzzer, ada LED, Ini terus berarti ini ya, user interface ya, bukan graphical display. ya Pak. Saya ini Pak mengikuti yang ada di buku yang di Bapak. Iya, kan kita saya suruhnya, bocor ya. Ngebagi sesuai dengan yang ada di kotak-kotak kemarin kan, komponen-komponen itu. Jadi ini tergolong sebagai user interface, jadi bukan graphical display. Baik, Ya, dia graphical display, tapi fungsinya adalah user interface. Oke, next. Ya, baik Pak. Di sini masuk ke input signal condition and interfacing. Di sini ada amplifiers, kemudian ada di sini analog to digital dan digital to digital. Kemudian output signal conditioning and interfacing. Di sini nih ada amplifiers, ada digital to analog dan digital to digital. Kemudian ada power resistors. Dan di sini mechanical system mesin fotokopi. Dan di sini adalah proses-prosesnya. Kemudian kita masuk ke mesin cuci otomatis. Dan mesin cuci otomatis kenapa dibilang seperti yang tadi, yaitu sistem mekatronika, karena di sini mesin cuci otomatis menganut satu tabung bukan depan single tube front loader dengan kontrol manual yang berupa electromechanical control atau knobs, dan komponen dasarnya adalah agitator dan motor penggerak. Yaitu fungsi utama dari mesin cuci otomatis itu untuk meminimalisir waktu dan pemakaian air. Terus kemudian mesin cuci. Mas Muhammad siapa tadi? Muhammad Herjuna, Pak. Herjuno. Langsung ke ini aja. Ini sensornya, kamu ceritain aja. Sensornya dia pakai apa? Oh ya, di sini sensor pada mesin cuci yaitu ada inductive proximity sensors. Nah itu buat apa? Peran dia apa? Maksudnya kenapa dia mekatronik?
kayak ketika kemarin, seperti kemarin waktu saya menjelaskan, kita membahas beberapa alat yang mekatronik. Ini kan banyak ya, sensornya banyak. Jadi Iya. sebetulnya satu mesin ini itu gabungan beberapa sistem mekatronik kan. Iya, Pak. Kamu ambil satu line gitu, satu sensor apa, kemudian nangkep data apa, kemudian di logiknya bagaimana, terus aktuator outputnya ke aktuator itu seperti apa? Coba bisa ini enggak? Dicoba ya, Pak. Ya. Pertama, di sini yang paling utama pada sensor mesin cuci itu adalah water level sensornya. Ya, level. Ya, water level sensornya, yang dimana sensor ini diatur pada batas tekanan atas yang dibutuhkan sesuai kebutuhan volume air dengan menggunakan metode on-off input PLC. Jadi, water level sensor ini sangat berpengaruh pada mesin cuci di bagian sensornya. Dan kemudian pada aktuator ini yang mungkin sangat berpengaruh, yaitu inverternya. Inverternya itu sebagai pengatur mengaktifkan motor induksi 3 fasa. Jadi inverter ini yang menggerakkan semua motor yang ada pada mesin cuci di bagian aktuatornya. Kemudian input signal seperti pada umumnya pada bagian elektronik itu yang paling sering atau paling utama yang digunakan pada input signal conditioning yaitu amplifiers dan analog to digital. Itu mungkin menurut saya itu sangat umum digunakan pada sistem elektronik. Kemudian output sinyalnya juga sama, amplifiers dan digital to analog. Kemudian di sini digital control arsitektur. Nah, di sini yang paling berpengaruh yaitu ada di PLC-nya, Pak. Jadi PLC ini yang mengatur sistem input dan outputnya. Jadi yang menggerakkan sistem input dan outputnya itu pada yaitu PLC. Kemudian graphic display pada mesin cuci yaitu alarm buzzernya. Alarm buzzernya jadi yang mengingatkan seperti alarm atau timer. Jadi mengkonfirmasi terhadap inputan pengguna. Jadi pada mesin cuci otomatis biasanya bisa dapat diatur mau berapa menitnya, berapa lamanya, atau berapa pemakaian air pada mesin cuci, yaitu di alarm buzzer. Dan di sini mechanical sistem mesin cuci otomatis. Jadi dikesimpulin dari di atas ke dalam bentuk tabel seperti ini. Oke. Kemudian lanjut. Cukup. Ya. Dua itu aja. Ya, baik Pak. Udah bagus ya, udah dikategorikan segala macam. Udah bisa di stop sharing. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ya, lihat yang lain. Dari kelas, ini kelas apa tadi? Kelas A, satu lagi lah. Punya Mas Danis Fatur Rahman Kamal nih. Sebenarnya injeksi motor sensor yang digunakan mekatroniknya pada rem ABS. Ini kenapa sih favorit banget kayaknya rem ABS? Oke, Mas Danis ya? Apa manggilnya apa nih? Mas Danis apa Fatur Iya, atau Kamal nih? Danis, Pak. Nah, Mas Danis, coba dong jelasin yang ini aja, yang CD-nya aja nih. Sistem mekatronika pada CD. Nggak usah di-share, pakai ini aja. Oh, oke, Pak.
Jadi pada CD itu ada digital controlnya, disk reader yang buat membaca CD-nya, Pak. Ya. Lalu output sinyalnya itu berupa digital dan analog sinyal, lalu dikirim kepada drive motor, Pak, untuk memutarkan si kasetnya, Pak. Jadi setelah kasetnya berputar itu ada sensor yang membaca si data, ada sensor yang membaca si data dari si kaset tersebut, Pak, laser. Jadi setelah laser ditembakkan ke kaset, pantulan dari laser itu dibaca oleh optical pickup. Lalu nanti hasil pembacaan tersebut dikirim menjadi amplifier signal, Pak. Oke, terus? Nanti amplifier signal itu dikirim kepada komputer, jadi nanti data-data yang ada di kaset itu bisa terbaca, Pak, di komputer. Oke, ini sebetulnya konsepnya benar ya. CD ini cuman penjelasanmu ini kurang lengkap. Satu, di sini UI-nya nggak kamu tulis ya, karena harusnya ada aktuator, sensor, input sinyal, digital control, output, sama UI. UI-nya di mana, apa aja kamu nggak sebutkan. Kedua, kalau yang dimaksud adalah, jadi CD-nya benar mekatronik, tapi fungsi yang kamu jelaskan itu hanya sebagai input dan pembacaan aja. Karena itu berarti sekali proses kan. Kamu katakanlah kamu buka, kamu masukkan si CD-nya, terus dari disk reader membaca, memerintahkan untuk memutarkan motor. Memutarkan motor, si motornya kemudian sensornya bekerja karena CD-nya berputar, didapatkan karena data-data yang tersimpan dalam CD itu. Kemudian jadi sinyal, kemudian sinyalnya masuk ke disk reader pada komputer, terus kamu ngebaca datanya. Oke. Padahal sebetulnya kalau kamu katakanlah aktuator dalam sistem ini, kan berarti udah berhenti tuh. Kamu cuma masukin data kebaca, udah. Padahal setiap sensor itu kan, katakanlah kamu kalau ambil CD-nya tuh CD yang buat DVD, buat nyetel musik gitu. Ya kan? Nah, nanti si luarannya, aktuatornya itu bukan hanya ke driver motor, tapi ke misal speakernya gitu. Kan bisa aktuatornya tuh nggak cuma satu, bisa gitu. Nah, ketika ada speaker di situ, kemudian muncul suaranya, terus lasernya ngebaca, oh ini next songnya, pembacaannya, oh ini lagu ini sudah habis, lalu ke next song. Nah, ketika next song, dia memberikan feedback ke digital control. Nah, digital controlnya terus memindahkan, menggeser si jarum dari motornya. Jadi, kalau cuma driver motor yang berputar doang, itu nanti nggak akan ada feedback karena si jarum ya. Iya, driver motor ya, karena dia bergerak ya. Driver motor yang mengendalikan sensor. Nah, jadi baru bisa tergambarkan si proses feedbacknya itu. Tapi udah benar sih, udah benar. Oke. Ya, udah bagus-bagus ya. Kita cek yang kelas sebelah. Ini kelas A, berarti kita cek yang kelas C nih. Mekatronika C. Oke. Nah, ini agenda 2. Ini saya salah masukkan. Enggak ya? Benar ya? Oke. Baru 24 yang ngumpulin. Pesertanya bisa 36 ya. Kita lihat kerjaannya Mas Niko. Printer, kemudian mesin fotokopi sama dengan ini mesin cuci otomatis. Sama ya, yang beda cuma printer aja. Mas Niko. Halo, Mas Niko? Nggak masuk ya orangnya ya? Oke.
Kita lanjut lagi Mas Ganang Pandu Insani, kita lihat kerjaannya automatic door. Ini kemarin ini ya, nggak boleh nih harusnya, kan udah dibahas kemarin. Ini juga AC sebetulnya. Ini juga kemarin udah dibahas nih. Hand dryer. Oke, hand dryer ini deh. Mas siapa tadi? Mas Ganang. Nah, nggak ada juga orangnya. Makanya belum hadir nih. Padahal 41 ya. Dari 2 kelas. Ini kemana nih pada banyak yang nggak hadir? Mas Fatar Ramadan, ABS, line keeping, assist pada kendaraan roda 4, SIM fotokopi. Oke, ini deh, Mas Fatan, ada nggak? Nah, ini Mas Fatan hadir nih. Mana orangnya? Waduh, namanya ada tapi dipanggil nggak nyaut nih. Ini ya Mas Rian, ada nggak Mas Rian? Mesin cuci sama lagi, kalian nih sumbernya aduh nggak kreatif ya. Hand dryer, mesin fotokopi. Ini belum ada. Ini bener kan ya kelas C kan ya? Atau saya salah? Nggak ada kelas C di sini. Bener Pak. Ini dari tadi yang saya sebut kok nggak ada yang muncul. Rian Hidayat nggak ada. Iya Pak. Nah, gitu dong, jawab dong. Mas Rian, ini coba dong jelasin yang mana tadi ya, yang belum dijelaskan itu kan yang hand dryer. Nah, ini ada gambar Arduino-nya juga nih. Mantap. Ayo. Coba jelasin yang hand dryer nih, gimana cara kerjanya, terus mekatronikanya di mana? Halo, Baik, Mas Pak. Rian? Iya Pak, ya. Ini aja, pakai ini aja, nggak usah ditampilin, nggak usah di-share. Iya Pak. Hair dryer bekerja dengan mengeringkan udara panas yang dihasilkan oleh elemen panas dengan menggunakan blower. Oke. Komponen-komponennya ya Pak. Ya, ini di jawabanmu nih tidak ini ya, komponennya nggak kamu kategorikan, nggak kamu bedah ini. Coba. Ya satu Pak, microcontroller, sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian. Elektronika umumnya dapat menyimpan program dari CPU, kontrol casing unit, bentuk dan pendukung seperti analog sudah terintegrasi di dalam. Terus ada Arduino Uno dan Kalau makin lama makin tenggelam nih mas, suaranya. jaring kayaknya Pak. Ya, oke, udah jelas lagi tuh. Arduino Dijelasin ini aja, gini deh. Ini emang bedanya microcontroller sama Arduino Uno nggak apa? hampir sama sih Pak. Hampir sama. Hampir sama. Kalau Jadi di hand dryer pakai sudah microcontroller sama Arduino Uno. mikrokontroller sih Pak. Wah itu masukin kayaknya Pak. Nah,
ini ya, Arduino Uno itu ya microcontroller, salah satu contoh microcontroller. Ya, jadi bukan dua hal yang berbeda. Arduino Uno itu salah satu merek microcontroller. Chip yang dipakai adalah Atmega bla bla bla, tapi udah ditambahi dengan ya ada fitur-fiturnya lah, ada USB-nya, ada jack ininya. Jadi kalau microcontroller itu cuman si chipnya doang, tapi dia nggak bisa dibilang Arduino Uno sebagai sesuatu yang terpisah. Nah ini kamu belum sesuai dengan tugasnya ya. Tugasnya kan tadi, jadi misalnya apa sih digital control arsitekturnya apa, Arduino Uno. Nah gitu. Terus sensornya apa, sensor ultrasonik, baru dijelasin. Kalau ini kan kamu nyebutin komponennya doang, ini kan namanya bukan bedah gitu ya Mas ya. Iya Pak. Baik. Ini ada yang kemarin kan tugasnya saya stop sharing. Kemarin kan tugasnya adalah membedah alat elektronik di sekitar kita ya. Jadi Maaf Pak, mic-nya keresak-keresak Pak. iya. Iya Pak. Sekarang Masih sih Pak. masih. Gimana? Udah jelas? Masih keresek Pak. Maaf Pak, masih keresek Pak. Ini, tapi kalau pakai ini bawah lagi. Sekarang udah lebih jelas? Suara bapaknya malah mendem Pak. Nggak kedengeran jelas. Ya, coba lagi kita ganti pakai gimana? Sudah lebih baik? Masih keresek-keresek Pak. Masih Pak. Nggak ada suaranya Pak. Oke. Ya, nggak bisa juga. Ya, tahu ya kenapa ya? Tadi padahal sebentar. Suaranya kecil Pak. Saya pegang dulu. Masih keresak-keresak? Ya, sudah mendingan Pak. Sudah Pak, sudah enggak Pak? Udah ya, udah nggak keresak-keresak lagi. Iya Pak. Oke. Udah Pak. Jadi apa tadi saya kan jadi lupa. Oh, jadi tugasnya kemarin kan pokoknya kita membedah alat elektronik yang ada di sekitar kita. Terlepas dari dia mekatronik apa enggak. Nah, nanti kalau misalnya dia bukan elektronik, ya nggak apa-apa. Tunjukkan kenapa dia bukan mekatronik gitu. Nah, ini ada yang tugasnya ternyata setelah alatnya dibedah bukan mekatronik nggak? Nggak ada ya? Oke, ya udah. Kemarin ada yang konsultasi ke saya mau ngebedah soal apa gitu. Soal gate. Tol gate. Oke deh, mungkin nggak jadi ya, nggak apa-apa. Kita lanjut ke materi. Oh ya, nanti kita udah nentuin PJ kelasnya kan ya? PJ kelasnya itu siapa ya? Saya lupa. Kelas A Wahyu Pak. Aku Wahyu. Pas Wahyudin Pak. Kelas C.
Ridho, Pak. Oke, nanti Aceh Ridho, Pak. kalau nanti kita bagi kelompok ya. Udah mulai bagi kelompok lah. Kayaknya kalau nunggu setelah UTS tugasnya terlalu berat, jadi kita mulai nyicil dari sekarang. Nanti dibagi kelompoknya, satu kelompok 4 orang. Ini mau saya yang tentukan atau milih sendiri? Satu kelompok 4 orang. Milih sendiri Pak, biar rumahnya pada deket-deket Pak. Oke, ya benar juga. Soalnya ini tugasnya nanti bikin sesuatu ya, jadi nggak bisa lewat Zoom. Ya mungkin bisa sih, tapi koordinasinya susah. Jadi nanti kalian bentuk sendiri PJ-nya, nanti menghubungi saya dengan list kelompoknya. Kemudian minggu depan sudah masing-masing kelompok sudah punya kira-kira mau bikin apa. Kira-kira mau bikin apa, yang pasti harus sebuah sistem mekatronika ya. Bisa ya kalau bisa unik lah, maksudnya kalau bisa ada kebaruan dari yang lain-lainnya. Kalau enggak ya sebetulnya nggak apa-apa sih. Nanti minggu depan nggak usah dipresentasikan ya, pokoknya nanti saya tanya-tanya apa aja mau bikin apa gitu. Formatnya ngobrol aja, nggak usah bikin PowerPoint segala macam. Pokoknya minggu depan udah ada mau bikin apa, terus kira-kira memungkinkan apa enggak, komponennya mulai di list gitu ya. Nanti ada tugas lain selain ini, tapi tugas kelompoknya itu nanti ada tugasnya di video juga. Itu ada yang ditanyakan soal tugas kelompoknya? Pak, mau nanya. Berarti kalau kelompok itu kayak diasistensiin dulu ya, Pak ya? Itu barangnya itu bisa dibuat atau tidak gitu, Pak? Iya benar. Ya tapi kalian kalau bisa ya harus sudah dipikirkan bisa dibuat apa enggak. Tapi nanti kalaupun nanti sepanjang jalan harus berubah karena tidak memungkinkan ya nggak masalah, tapi harus dari sekarang harus sudah ada goalnya gitu. Atau sistemnya nanti ternyata berubah, ternyata untuk mencapai tujuan itu kan, ingat ya mekatronik itu intinya ada tujuan, atau ya namanya juga mesin gitu, harus punya tujuan dia menyelesaikan apa gitu. Itu ada lagi yang ditanyakan soal tugas kelompoknya? Kalau nggak ada, kita saya mau ini. Jadi kemarin kayaknya saya belum bilang, udah pada punya bukunya, buku mekatronikanya yang saya ini kemarin. Ini kenapa muncul? Belum Pak. Ya harus segera download ya. Ini gampang nyarinya. Ya tau lah kalian di mana tempatnya. Dan dia bagus, maksudnya paling nggak ada bookmarknya, jadi bacanya lebih enak. Nah di buku ini kalau kalian baca nanti, kalau udah di download nanti baca, terus penjelasannya tuh sudah lengkap. Bahkan ada beberapa kayak video-video yang bisa kalian tonton, terus ada demo lab-nya segala macam. Nah aksesnya gimana? Aksesnya tuh kalian mana ya judulnya? Stop sharing. Nah, kalian copy aja
judul ini Introduction to Mechatronic and Measurement System. Sebetulnya kalian googling namanya aja udah ketemu nih bukunya. Tapi ini yang versi edisi keempat. Yang saya pakai edisi kelima. Saya nggak tahu bedanya apa ya. Nanti mungkin kayaknya sama aja sih. Nah, untuk lihat video-video atau bahan-bahan suplementer yang ada di buku, kalian cek ini nih, mechatronic.colostate.edu. Jadi ini bukunya emang keluaran Colorado State University. Bisa kalian klik. Nah, ini yang buku edisi kelima, nanti buku edisi keempat. Covernya sih beda. Isinya ya kita nggak tahu. Nah, ini ada video, ada lab exercise. Ini kalian nontonin orang lagi nge-lab. Terus ada internet link dan lab example. Jadi kalau mau lihat videonya apa aja bisa ke sini. Nah, ini tadi yang di buku yang 1.1 kan Adept One Robot Demonstration. Nah, itu bisa diklik. Nanti kalau diklik nggak ngeplay sih, langsung ngedownload. Jadi nggak bisa di play di sini, kita download. Nah, lama downloadnya. Gitu ya. Jadi cari cara baca bukunya, kalian download. Terus nanti kalau ada video atau apa gitu, bisa di play. Nih saya kasih contoh video pertamanya. Nah, gambarnya kecil sini, kayaknya videonya jadul. Tapi nanti makin kesana makin bagus. Ini mencontohkan si ya mesin robotiknya lah. Gitu ya. Jadi kalian jangan lupa download bukunya karena kebanyakan nanti, dan tugas keduanya nanti harus pakai buku itu. Jadi harus di download ya. Kemudian kita lanjut ke materi. Kemarin kita udah ya, ada Mas Firman nanya apa? Kalian download sendiri aja ya. Tahu kan website buat downloadnya? Karena maksudnya kalau download kan ya PDF itu kan bajakan ya. Kalau saya share ulang, nah itu saya mendistribusikan barang bajakan. Mohon maaf Pak, suara Bapak keras-kerasan Pak. Kenapa ya? Atau gara-gara sinyal? Enggak gara-gara sinyal kan? Kesak-kesak kan? Dari mikrofonnya Pak. Iya Pak, mikrofonnya Pak itu. Tadi pas dipegang sama Bapak juga bunyi sih Pak. Sekarang masih? Udah enggak, Pak? Tapi sedikit-sedikit ada Pak suaranya Pak. Ya nggak apa-apa, dikit-dikit doang. Kalau nggak ganggu-ganggu banget mah maklumi aja lah. Biasanya sih bagus ya. Tapi tadi tak cabut soalnya, tak bawa ke kampus. Oke, ada lagi nggak? Tadi soal apa ya? Oh, soal buku. Soal buku download ya, download sendiri. Jadi itu kan bukan buku saya ya. Buku tulisan orang, masa saya yang share. Jadi judulnya ada di RPS. Download RPS-nya udah tahu kan di mana? Di kampus. Judulnya adalah Introduction to Mechatronic and Measurement System. Oke, kita lanjut ke materi. Pengenalan ya. Bukan. Sorry, salah. Saya cari dulu ya. Oke.
Oke, jadi ini saya pengen nyobain. Ini kalau saya play begini, ini nge-slide show nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak slide show ini. Enggak, Pak. Masih Enggak slide. Enggak, Pak. enggak gerak juga dari halaman 1. Enggak juga, Pak. Kenapa ya? Aneh banget. Oke lah. Oke, jadi kita belajar dari dasar dulu. Jadi komponen-komponen yang akan kalian gunakan untuk bikin si alat mekatronik kalian nanti. Ini kayaknya semuanya juga udah familiar ya. Jadi kalau misalnya namanya rangkaian listrik itu yang paling wajib ada adalah sumber tegangan dan bebannya. Bebannya tuh bisa apa aja, bisa lampu, bisa ya TV itu beban. Dan gitu pokoknya yang menggunakan si dayanya gitu. Nah, nanti ketika dihubungkan maka akan ada aliran arus yang dari positif ke negatif flow-nya. Cuman sebetulnya pada dunia secara fisik sebetulnya tuh alirannya kebalik, alirannya tuh dari negatif. Anda yang mengalirkan elektron ya, jadi dari negatif ke positif. Cuman ya daripada bingung kita abaikan lah elektron flow ini. Jadi alirannya kita bikin selalu dari positif ke negatif karena dia aliran arusnya. Kemudian kalau di rangkaiannya adalah AC alternative current itu biasanya digambarkan dengan adanya ground. Jadi bukan kutub negatif tapi ground. Nah, groundnya itu bisa digambarkan jadi satu. Jadi ground itu bisa digambarkan satu atau dikumpulkan. Nah, ini basic electrical element yang akan kita kenalan hari ini. Ada resistor, lambangnya seperti ini, kemudian kapasitor, lambangnya seperti ini, yang ini netral, ini yang terpolarized. Yang ada kutubnya, kemudian ini induktor, sumber tegangan dan sumber arus. Sebetulnya ini sama-sama sumber ya power supply lah. Cuman mana yang konstannya tuh. Biasanya kalau adaptor itu kan yang konstan apanya? Tegangannya kan ya 12 volt gitu. Ampernya mah bisa berubah-berubah tergantung kebutuhan, makanya dia adalah sumber tegangan. Nah, ini bentuknya resistor kita udah familiar sekali, kelihatan lah ya, kecil-kecil nggak apa-apa kelihatan resistor yang biasa kita temuin ini. Kemudian ada yang gede-gede, bedanya apa? Dari disipasi dayanya. Jadi kadang tuh resistor kalau yang kecil-kecil itu kalau daya yang dilewatkan terlalu besar dia panas sekali, lama-lama jadi putus. Makanya butuh kadang resistor dengan daya dissipated energi yang lebih besar gitu. Tapi efeknya ya jadi boros listrik. Kemudian ada kapasitor, induktor, kemudian sumber tegangan tadi si adaptor. Nah, ini resistor. Resistor itu biasanya batang begini yang standar ya. Terus ada 4 warna. Kadang cuma 3 sih, tapi kebanyakan yang kita beli itu 4 warna. Coba ada yang bisa jelasin nggak cara baca warna-warnanya itu gimana? Cara menentukan resistor ini, misalnya kita punya resistor ini berapa ohm gitu. Ada yang bisa bantu saya? Ini saya tunjukkan ya, Mas Firman. Waduh, gimana nih? Nanti Mas Danis Fatur Rahman ya? Fatur apa nih? Mas Danis?
Gimana cara menentukan hambatan dari sebuah resistor itu gimana? Halo, Mas Danis? Nah, ini di close aja. Ini ada yang mau bantu saya nih. Oke, ini penting nggak penting ya? Sebetulnya cara paling mudah untuk menentukan hambatan sebuah resistor adalah dengan multimeter tentunya ya. Jadi kalau multimeter tinggal kita hubungkan aja prop-propnya langsung keluar tuh angkanya. Cuman ada kalanya kita tidak pegang multimeter tapi pengen tahu oh ini resistansinya berapa gitu. Makanya ada color code kayak gini. Jadi ABC dan toleransi udah dikodein ya. Ini lihat kelihatan kan? Nih kalau kurang besar ini ada A, B, C dan toleransi. Rumusnya ada di bawah. Jadi hambatan itu A dikali B. Sorry. Bukan A dikali B ya. Iya, A dikali B ya. Benar ya. A dikali B. Soalnya biasanya depannya tuh coklat gitu ya, coklat 1 dikali dengan B, misalnya warna keduanya hijau, berarti 5 kali 10 pangkat. Nah yang penting itu sebetulnya ini, karena yang depan ini ya inilah, tapi yang ini kan faktor pengalinya, misalnya orange juga, jadi 5K gitu, 5K, terus toleransinya ditentukan oleh garis ke terakhir, jadi 5% atau 10%. Biasanya sih kita temu yang kayaknya yang gold ya, yang silver ya. Nah, misalnya ini contohnya nih. Udah saya ajari tuh caranya. Coba Mas gimana sih? Oh, di sini. Mana nih nama-namanya nih? Yang perempuan deh, yang perempuan. Biasanya perempuan lebih suka soal ini nih. Enggak deh. Soal elektrik. Ini kelas kita nggak ada perempuannya ya? Iya, Pak. Nggak ada, Pak. Wah, amazing. Oke, Mas Eza Firmansyah. Mas Eza. Halo, Mas Eza. Ini AFK juga nih. Ada siluman. Mas Eza. Nah, ini saya masih nunggu nih, Mas Eza. Nggak ada. Oke, Johannes Pietra Sima apa nih? Namanya panjang sekali. Mas Johannes. Ya, Pak. Oke, Mas Johannes. Ayo coba, tadi kan udah diajarin tuh caranya. Rumusnya masih ada nih di bawah. Kira-kira yang paling kiri ini berapa ohm? Gimana? Yang paling kiri nih, kan udah ada nih warnanya. Jelas ini.
Ayo Mas Pak, Johannes, mungkin gimana? 6 Pak. 6? Kok 6? Angkanya banyak. Coba deh, ini warna apa nih? Oren Pak. Oren. Kita cari di sini oren tuh berapa 3 angkanya? Pak. 3. Oke. Habis itu ini warna apa? Putih Pak. Putih. Putih di sini berapa tuh? 9 Pak. 9. 3 kali 9? 27 Pak. Oke, 27 kali 10 pangkat warna ketiga apa nih? Oren juga Pak. Dan lagi berarti 10 pangkat 3. Berarti berapa tuh? 27.000 Pak. Nah, 27 kilo ohm. 27 kilo ohm. Toleransinya berapa? Itu warna emas ya Pak? Yang paling atas ya? Iya. Warna apa? Warna 5% emas. berarti Pak. Berarti berapa persen? 5%. Maksud dari 5% ini apa? Itu plus minus Pak. Oke. Bisa lebih dari 5%, bisa kurang dari 5%. Oke, benar. Gitu ya. Jadi cara bacanya satu-satu aja diurutin pelan-pelan. Orange 3 dikali 9, 27. Dikali 10 pangkat 3 berarti 27 kilo ohm. Terus toleransinya 5%. Ya, coba kita sekali lagi nih. Pak, maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, Berarti ngitung warnanya itu dari yang bawah ya Pak ya? gini, pencirinya adalah si toleransinya. Oh, Pertama tuh kita cari dulu toleransinya tuh, karena dia cuma ada dua variasi kan. Jarang banget kita nemu yang nggak pakai toleransi. Ini barang murah banget nih, 20% tuh gede banget loh. Jadi biasanya gold atau silver, kita cari ada warna gold dan silver di mana. Nah, misalnya oh ya. tadi yang nanya siapa? Mas Muhammad siapa nih? Namanya Daris Pak. Muhammad Daris, Pak. Ya. Coba baca yang nomor 4 nih. Garis nomor 4. Iya Pak. Itu yang 4 berarti coklat. Coklat Coklat. itu nilainya 1. Ya. Oke. 1 dikali itu hitam ya Pak ya? Ya. Ya, hitam itu 0 Pak nilainya. 0. Nah, ini Ya. bingung ya. Saya juga bingung nih. 1 kali 0, 0 dong. 0. Iya. Terus dikali 1 lagi jadi 0 lagi Pak. Terus dikali Ini atasnya 1. coklat ini. Ya, ini kayaknya ada yang salah deh. Kayaknya Pak, maaf Pak. ya. Tadi saya baru searching. Ah, Jadi yang warna pertama sama warna kedua itu nggak dikali, Pak. iya kan? Ditambah ya? Jadi misalnya kayak yang itu kan coklat hitam berarti jadi 10 Pak nilainya. 1 sama Ya, 0. oke. Ya gitu ya. Berarti kita revisi ya. Oke, saya juga tadi juga aneh banget dikali. Karena kalau dikali nanti nggak semua kombinasi itu ada. Walaupun emang kalau kita beli resistor itu nggak semua kombinasi ada ya. Saya dulu pernah datang ke toko elektronik karena saya butuhnya segitu. Saya ngomong aja sama mbaknya, Mbak beli resistor ini 334 ohm gitu. Terus bengong aja mbaknya, nggak ada mas yang segitu gitu. Jadi sebetulnya resistor itu juga nggak sembarang amat angkanya. Tapi gitu ya. Jadi berarti yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi salah kan? Iya Pak, itu salah Pak. Yang pertama orange 3, putih 9 berarti 39 kilo ohm. Nah, yang ini berarti 10 tadi terusin Mas. 10 pangkat berapa nih? Jadi Mas Daris tadi mana? Nah, Mas Darisnya udah hilang ya. Kita terusin aja. Jadi coklat tadi 1, kemudian hitamnya adalah 0, coklatnya 1 berarti 10 kali 10 pangkat 1. 10 kali 10 berarti kan, 10 kali 10 berarti 100. Toleransinya 5%. Jadi ini cuma 100 ohm.
gitu. Nah, kemudian selanjutnya selain resistor yang nilainya fix gini, ini biasa beli kalian murah banget ini, Rp25 atau 20, 200, Rp50 satu tuh, murah kan? Jadi kita bahkan nggak bisa beli satu, harus beli 10. Tapi kombinasinya banyak, jadi biasanya nyetok tuh harus banyak. Nah, Pak, atau maaf kita Pak, ya. tadi saya keluar Pak jaringannya. Oke, nggak apa-apa. Udah kita teruskan kok. Jadi intinya nilainya 100 ohm, Mas. Baik Pak. Oke. Udah paham semua ya cara baca ini ya, resistor. Selain dengan multimeter tentunya yang jauh lebih simpel. Nah, nggak enaknya pakai resistor adalah yaitu kita harus nyetok banyak. Kalau kita dan kadang kita nggak bisa beli 1 biji doang ya, harus beli 10 gitu. Nah, ada solusinya nih sebetulnya, namanya potensiometer. Ini resistor tapi bisa di rubah-rubah nilainya. Walaupun nggak presisi amat nih. Karena ini kalian kalau udah pernah pegang potensiometer terus kalian ukur resistansinya pakai multimeter, itu ngegesernya tidak linier, pergerakannya tuh tidak linier. Saya lupa mana yang lebih ini, kalau nggak salah tuh di awal-awal tuh kecil terus atau gede-gede perubahannya. Jadi susah mendapatkan nilai yang akurat, tapi bukan berarti tidak bisa. Biasanya ini dipakai untuk, kira-kira dipakai buat apa nih potensiometer? Potensio. Ada yang tahu nggak? Ya, Mas Firman. Nah, ubah voltase, benar. Jadi pokoknya hampir semua apapun yang kalian putar di alat elektronik itu isinya ya ini ya, potensio gitu. Jadi buat ngubah si tegangan tuh ya pakai potensio, buat ngatur volume, buat ngatur ini. Jadi prinsipnya pakai potensio. Jadi kakinya ada 3. Kaki pertama itu, saya nggak bikin gambarnya ya. Pokoknya kira-kira kayak gini lah. Yang paling mendekati itu kalau nggak ini saya juga nggak tahu ini apa ya. Yang gambar terakhir, penggambaran aja. Jadi yang benar-benar menggambarkan tuh, jadi kakinya ada 3. Kalau kalian mau yang variabelnya, itu kakinya disambungin ke yang kanan dan yang tengah. Jadi inputnya di kanan, outputnya di tengah, atau dibalik juga nggak apa-apa sih. Tapi biasanya gitu, kanan terus tengah. Nah yang satu lagi itu ground. Atau kalau kalian mau kelebihan uang, mau menghambur-hamburkan uang daripada beli resistor 10K, udah kalian beli potensio, tapi kalian pakai kakinya yang kanan dan kiri. Nah itu kalian dapat resistor sebesar 10K fix gitu. Tapi ya buat apa? Nah kalau kalian hubungkan 2 itu doang, nanti kalian putar-putar nggak akan ngaruh. Terus kapasitor, ada yang bisa jelasin nggak kapasitor itu apa sih sebetulnya? Kapasitor itu apa? Fungsinya gimana? Terus cara kerjanya gimana? Topik Sandy Gunawan. Ada yang ngaceng nih. Mas Afan? Ini Gimana, bukan Mas? Pak, untuk menyimpan muatan listrik bukan sih Pak kapasitor itu? Oke, bisa. Tapi bersifat sementara ya untuk penyimpanan. Karena dia memang biasanya kapasitasnya kecil. Jadi
Kalau cara kerjanya sih sebetulnya kapasitor itu yang paling sering digunakan parallel plate kapasitor itu 2 plat konduktor, di tengahnya ada isolator. Jadi ketika dikasih muatan, jadi prinsipnya dia kalau dikasih saya bisa gambar-gambar kayaknya. Oh, ya. Untuk memahami kapasitor, saya ada website menarik nih. Kalian bisa nyoba-nyoba untuk meningkatkan pemahaman kalian soal elektronika. Sebetulnya banyak sih website kayak gini ya. Kita sharing tab circuit update. Nah, namanya fastat.com/circuit. Nah, di sini ada beberapa template sirkuit. Ini sebetulnya kalian bisa rubah-rubah ya. Misalnya kalian punya ini kan sirkuit apa nih? Nah, sirkuit kapasitor. Ini kalian bisa rubah-rubah nilainya nih. Misalnya ini 180 mau dibikin 200 ohm. Nggak ngaruh ya, perubahannya kecil soalnya. Nah, ini kapasitor nih. Jadi ada kapasitor 33 mikrofarad. Misalnya ini kan sumbernya kita pakai AC ya. Bagaimana kalau kita kasih DC? Ada yang bisa menebak apa yang terjadi kalau sistem dengan kapasitor kita kasih listrik DC? Ada yang tahu? Jawabannya adalah dia berhenti. Arusnya nggak mengalir. Arus tadi tuh yang si titik-titik ini ya, kalau gerak-gerak itu arusnya tidak mengalir. Kenapa tidak mengalir? Karena tadi kapasitor itu adalah 2 plat konduktor yang di tengahnya adalah kapasitor. Ketika dialiri listrik, si konduktornya itu terpolarisasi. Jadi ya, kita balik lagi ke ini ya. Saya mau gambar-gambar soalnya. Sorry, Windows. Set. Saya cari pulpen tab saya. Oh, ini. Oke, kita geser dulu. Kita gambar di sini, draw. Oh, baik. Nah, misalnya kita kayak tadi ya, punya sumber tegangan. Sumber tegangan, ini positif, ini negatif gitu. Ini resistor ya pura-puranya. Nah, ini di sini ada kapasitor. Kapasitor itu kan di sini ada konduktor, biasanya biar gampang air lah ya. Kita di sini tengahnya ini isinya air. Air ini kan tidak, sebetulnya air itu isolator ya, air murni lah, jangan air yang sudah berion. Ketika dikasih tegangan seperti ini, air itu kan sebetulnya ini ya, sebetulnya dia bermuatan juga ya, karena dia kan H2O. Itu tuh kadang bisa pecah jadi H plus O, HO min gitu ya. Ya, masih ingat nggak di kimia dulu? Nah, ketika dikasih tegangan seperti ini plus, terjadi polarisasi. Pelan-pelan tuh. Jadi pelan-pelan ion-ion minus itu terkumpul di atas. Jadi di sini minus gitu. Terus di bawah jadi plus.
Karena kan berlawanan nih. Jadi di sini ada minus, otomatis dia narik si plus-plus-plusnya gitu. Jadi proses penarikan ini, jadi karena proses penarikan ini, si kapasitornya jadi berenergi, jadi terpolarisasi. Nah, misalnya si ininya tak hilangin, si sumber tegangan tak hilangin, terus ini tak sambungin gitu ya. Ini kan berarti dia bermuatan positif di sini. Ini bermuatan negatif. Dia jadi seperti baterai, tapi singkat banget. Jadi di sini plus, di sini negatif. Ketika dihubungkan, si sumber tegangannya dihilangkan, arusnya akan mengalir di sini. Sampai kondisinya balik lagi netral lagi di sini. Di cairan pengisinya ini netral lagi. Itulah kenapa dia bisa menyimpan energi gitu. Contohnya kalau di sini kita stop. Kita lihat lagi di sini, tapi kita lihat sirkuit yang mana ya? Bukan ya? Yang mana ya? Oh ini. Jadi ini kan gini mas, ada sumber tegangan, ya kan positif. Jadi sumber tegangan DC itu kalau dikasih kapasitor di rangkaiannya, dia nggak akan mengalir. Paham ya? Kenapa? Karena tadi tengahnya isolator. Jadi bagian atasnya terpolarisasi, bawahnya terpolarisasi, tapi listriknya nggak akan ngalir. Tapi dia menyimpan energi. Energinya dari mana? Yaitu perubahan si ini tadi, polarisasi tadi. Nih, sekarang kalian lihat si grafiknya. Grafik ini menggambarkan, saya lupa, yang hijau itu menggambarkan tegangan, yang kuning menggambarkan muatan. Nah, jadi ketika dihubungkan pertama kali, arusnya bergerak nih, sampai penuh, terjadi polarisasi. Terus ketika sambungannya saya geser ke kanan, ini istilahnya kita buang si dayanya kapasitor. Nah, yang kanan ini kan nggak punya sumber energi ya, nggak punya sumber tegangan ya, tapi arusnya mengalir. Dapatnya dari mana? Ya dari hasil penyimpanan tadi. Gitu, lihat tegangannya turun, arusnya naik ngalir gitu. Ya, itu cara kerja si kapasitor. Gunanya buat apa? Tadi 1 menyimpan. 2, ada lagi nggak yang bisa sebutkan kegunaannya? Yang sebetulnya paling penting untuk sistem mekatronika sih kayaknya ya. Buat filter juga. Filter artinya biar yang lewat itu cuman listrik AC. Karena kan ada ya sebuah sistem yang dia pakai baterai, pakai AC juga, pakai adaptor juga. Nah, itu gimana caranya supaya jadi si alat utamanya pakai listrik AC, tapi ada komponen kecil yang pakai listrik DC, pakai baterai, cuma buat menggerakkan komponen kecil yang itu masuk ke rangkaian yang besar. Nah, gimana caranya listrik DC itu tidak masuk ke rangkaian AC secara keseluruhan terus merusak sistemnya. Nah, dikasihlah kapasitor, jadi si DC-nya nggak bisa lewat, nggak bisa masuk ke rangkaian AC gitu. Itu salah satunya. Atau ada lagi buat filter sinyal. Jadi kalau misalnya sinyal ini saya udah nggak nge-share ini ya. Saya mau nge-share komponen analog. Nah, saya punya sinyal AC. Sinyal AC itu kan biasanya sinusoidal ya. Nah, di beberapa kasus kalau kita pakai amplifier katakanlah,
itu tuh kadang sinyalnya gini, sinyalnya tuh ada noise-nya. Nah, noise gitu. Nah, untuk ngerubah supaya dia sinyalnya jadi mulus lagi, itu biasanya dipakai kapasitor. Kenapa? Misalnya ini kan sebetulnya kalau kita bikin garis di atasnya, ini kan kekurangan ya, dia noise karena bisa dibilang dia kekurangan daya. Ya kan, karena dia di bawah garis si normalnya. Makanya ditampung dulu pakai kapasitor. Jadi supaya luarannya nanti mulus tapi agak delay. Jadi kalau dikasih kapasitor nanti kira-kira bentuknya bakal gini. Jadi lebih halus tapi nanti ada delay. Gitu. Itu salah satu fungsi kapasitor. Kemudian induktor. Ada yang tahu fungsi induktor apa? Kalau di buku-buku fungsi induktor itu adalah menyimpan energi juga, tapi menyimpan energinya dalam bentuk magnetic flux. Cuman pada banyak kasus sebetulnya nilai induktor itu muncul secara tidak sengaja. Jadi bukan kita nambahin induktor ke alat, cuman nilai induktor itu muncul secara tidak sengaja ketika kita pakai kumparan. Nah, kumparan itu adanya di mana? Ya di semua motor penggerak. Jadi kita harus mempelajari induktor karena ya nilai induktor mau nggak mau muncul ketika kita pakai motor penggerak. Karena motor penggerak itu kan pakai dinamo ya, pakai kumparan gitu. Nah, nilai induktansinya akan muncul. Oke, kemudian kita ngulang lagi nih di pelajaran ISDAS 2 ya, soal hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua, yang tegangan dan yang arus, tapi isinya sama. Jadi dalam suatu loop tegangan komponen-komponennya itu harus sama dengan 0. Kemudian dalam sebuah, kalau yang arus dalam sebuah node itu percabangan, di titik itu nilai resultan dari arusnya sama dengan 0. Jadi misalnya inputnya I1 dan I2, keluarnya I3. Di titik ini arus sama. Jadi nanti di sini ada I1 ditambah I2 dikurangi I3 sama dengan 0 gitu. Ini hukum Kirchhoff. Sebenarnya saya mau coret-coretan tapi udah lupa. Ya kalian pelajari lah ya hukum Kirchhoff, yang serinya kayak gimana, paralelnya kayak gimana. Kemudian, nah ini harus diperhatikan. Kadang kita menganggap bahwa ini soal sumber tegangan, arus, dan alat ukur. Kadang kita menganggap bahwa sumber tegangan itu tidak punya resistansi dan bisa menyediakan arus yang infinite gitu. Padahal nggak gitu. Padahal sebetulnya sumber tegangan itu ada nilai resistansinya. Kalau buat rangkaian biasa sih nggak terlalu masalah. Tapi ketika kita pakai sensor, di mana sensor itu outputnya itu sangat kecil sekali. Jadi perbedaan kecil pada resistansi aja bisa mempengaruhi pembacaan output. Jadi nanti kalau kita berhadapan dengan sensor-sensor yang sensitif, ini sumber tegangan itu nggak bisa dianggap sebagai sumber tegangan aja, tapi sumber tegangan plus hambatan gitu. Jadi real voltage source itu adalah ideal voltage source yang nggak punya impedansi. Impedansi itu maksudnya, impedansi itu adalah cara mudah kita untuk mengatakan kombinasi dari RLC gitu. Jadi kita nggak tahu nih yang lebih dominan L-nya atau C-nya atau R-nya, tapi kita bilang aja impedansi gitu. Nah, kemudian sumber arus juga sama. Sumber arus itu sebetulnya ada R yang terparalelkan di sana, yang terpasang secara paralel. Itu begitupun dengan ketika kita ngukur.
Jadi ampere meter dan voltmeter itu sebetulnya ketika dihubungkan dia tuh juga mengandung impedansi gitu. Terutama di ampere meter ya, yang cukup berpengaruh karena dia diserikan kan R-nya. Jadi R-nya kan diserikan terus berarti kan dijumlahkan. Kalau yang di voltmeter ini berbanding terbalik. Jadi sebetulnya voltmeter ini R-nya hampir tidak pernah tidak pernah ngefek. Karena untuk menghilangkan efek R-in-nya ini, impedansinya ini, kita tinggal memilih bahan R-in ini dibikin yang R-nya tinggi. Gampang ya? Lebih gampang untuk menaikkan nilai R daripada menurunkan nilai R. Maksudnya mendapatkan nilai hambatan yang tinggi itu jauh lebih mudah daripada mendapatkan hambatan yang rendah gitu, mendekati 0. Itu soal sumber tegangan dan arus. Kemudian ini Thevenin dan North equivalent circuit. Thevenin ini biasa kayak kalian pakai buat kalau ada jembatan Wheatstone gitu ya. Jadi ada suatu rangkaian R atau hambatan yang terhubung dengan sumber tegangan itu bisa dirubah jadi satu sumber tegangan plus satu hambatan pengganti. Carinya gimana? Ini nilainya. Kalau paralel gini ya. Kalau bentuknya kayak gini bisa digantikan dengan VOC yang nilainya sekian, kemudian hambatan pengganti yang nilainya sekian. Nah, kalau yang Norton itu sama, cuman dia pakai arus. Nah, kemudian ini sinyal AC. Tadi kan saya udah ini ya. Sinyal AC itu sinusoidal. Jadi ini persamaannya ya persamaan gelombang. Terus yang harus kalian tahu ketika berbicara soal gelombang sinyal AC, bahwa dia sebetulnya tidak bisa dinyatakan dalam satu angka. Jadi tegangan misalnya tegangan AC tapi 220 volt gitu. Itu cuma sebagian dari informasi yang ada. Tapi kalian kalau mau lengkap ya harus nulis ininya. VT. Nah, ini tegangannya adalah VM. VM itu amplitudonya. Jadi titik tertinggi dari tegangan dan terendah. Kemudian sinus omega T plus P. P ini adalah fasenya lagi di posisi mana gitu. Nah, jadi yang perlu ketahui juga periodenya atau T, kemudian VPP. VPP itu tegangan dari puncak ke puncak. Jadi 2 kali amplitudonya lah. Nggak selalu sih, tapi biasanya amplitudo. Tapi ini VPP ini nggak terlalu populer ketika kita menggambarkan sinyal AC. Yang lebih populer adalah root mean square voltage. Jadi VRMS. Pernah dengar ya VRMS? Kenapa VRMS lebih populer? VRMS itu VPP tadi dikali 0,7071 atau dikali 1/2 1 per akar 2. Karena nilai VRMS ini lebih mendekati nilai real dari tegangan DC. Jadi kalau tegangan DC dengan arus yang sama ya, 240 volt, itu kira-kira kalau kita kasih VRMS dengan 200 volt, itu misalnya kita punya pemanas. Pemanas yang straightforward cuman pemanas filamen doang atau si resistor doang gitu. Panas yang dihasilkan oleh filamen panas itu akan sama antara 200 volt DC dengan 240 volt DC dengan 240 volt VRMS. Kalau pakai V peak to peak panasnya akan lebih tinggi gitu. Jadi makanya diambil VRMS. Ini lebih menggambarkan daya dari suatu
eh, listrik AC gitu. Kemudian terakhir kita belajar soal transformer ya, transformator ya, yang nggak tahu lah. Ininya transformer ini menaikkan atau menurunkan daya. Sebetulnya menaikkan dan menurunkan daya itu bisa pakai rangkaian ini nih. Sorry. Oh ini namanya voltage divider. Ini sebenarnya kalau saya hitung atau di buku nanti ada hitungannya lah ya. VR1 dan VR2 itu nilainya sama. Jadi hampir 1/2, tapi nggak 1/2. Nilainya hampir sama. Nah ini rangkaian ini disebut voltage divider. Artinya kan kalau kita mau katakanlah tegangannya jadi setengah, yaudah kita kasih 2 alat ini aja gitu. Cuman ya voltage divider itu tidak efektif dan efisien ya, karena banyak daya yang terbuang gitu. Terus juga artinya kita harus punya 2 beban. Kalau kita cuma punya 1 beban dan pengen menaikkan atau menurunkan tegangan dengan efisiensi yang lebih tinggi, ya udah kita pakainya transformer gitu. Walaupun ini tetap aja buang-buang energi juga. Ini kayak adaptor gitu, ya buang-buang energi. Makanya ketika kalian punya transformer, kalian pegang si kumparan, kalau nggak nyetrum ya, biasanya sih nyetrum, nanti dia akan panas seiring berjalannya pemakaian gitu. Nah itu materinya komponen analog. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya soal kelompok, Pak. Oh iya, ya udah. Kan kalau di kelas A itu 25 mahasiswa, Pak. Nah, itu gitu, kalau misalnya dibagi-bagi 5 aja gimana, Pak? Kalau 4 ada 1 orang ya yang Iya, Pak, yang tertinggal. tetap 4 aja, 1 kelompok 5 orang gitu. 1 kelompok 4 orang, ada yang 5 berarti ya, Pak? Ya gitu. Biar Baik. banyak lah. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Ya ini udah habis ya waktunya ya. Oh, Nah, cukup. ada tugas lagi. Saya mau izin nanya, Pak. Gimana? Saya mau izin nanya, Pak. Ya, Kalau kapasitor itu kan bisa buat nyimpen ya, Pak. nah hilang. Ini saya yang hilang apa kalian yang hilang? Muhammad Fahrinya, Pak, sinyalnya mungkin. Oh, ya udah biar dia memperbaiki sinyal dulu ya. Saya mau ngasih tugas dulu nih. Jadi ternyata setelah saya lihat-lihat materi kita cukup banyak. Nah, tadinya kan saya bilang semikonduktor tidak akan kita bahas ya. Ternyata semikonduktor itu sangat penting. Jadi ini saya jadikan tugas pribadi ini. Jadi kalian baca dari yang introduction-nya sampai ini nih, yang 3.4 bipolar junction. Yang field effect transistor itu nanti kita bahas di kelas. Jadi itu ya, ngerangkum ini dibaca terus dirangkum. Gak usah banyak-banyak, terserah kalian mau dirangkumannya dalam bentuk PPT atau tulisan PDF gitu. Terserah, kalau PDF nggak usah banyak-banyak lah, 2-3 halaman kayaknya cukup ya. Kalau PPT ya bebas lah, PPT mah tergantung style kalian gitu ya. Dikumpul minggu depan sebelum perkuliahan. Kemudian sebentar, saya jadi kepikiran soalnya. Oh ya, yang kelas C yang tadi saya salah,
Ngumpulinnya jadi tugas satu ya. Nanti yang satunya tugas. Oh iya dah. Itu kelas A Pak yang tadi tugas pertama dikumpulin di pertemuan kedua. Iya, kelas A ya, yang salah ya. Yaitu nanti berarti tugas ini dikumpulkan di pertemuan pertama ya. Terus kalian udah pada bikin akun LMS-nya belum? Udah ada pengumuman kan ya soal e-learning.unsika.ac.id. Atau dikumpulkan di sana ya? Belum Pak, belum bisa Pak. Ya udah deh, kita mulai memanfaatkan itu minggu depan. Tadi sih barusan beberapa dosen katanya udah mulai mencoba ya, tapi nggak tahu. Saya juga belum buka-buka sih. Ya minggu depan lah. Minggu ini masih lewat e-kampus aja ngumpulin tugasnya. Oke, tadi Mas singkat aja ya. Mas Fahri nanya kapasitor itu bisa menyimpan muatannya berapa lama ya Pak? Singkat, sangat singkat sebetulnya ya. Tergantung si kapasitasnya yang pertama. Tadi kan jadi dia menyimpan itu tuh cuman karena terjadi polarisasi. Polarisasi itu kita diamkan aja tuh netral sendiri gitu. Apalagi kalau kita short circuit kan. Jadi kalau misalnya yang disimpan itu dipakai, itu tuh cuma hitungan sekejap, detik doang. Kalau kapasitor ya, kalau rangkaian banyak kapasitor itu bisa buat nyimpan, tapi tetap tidak seefektif teknologi baterai yang sekarang ada gitu. Jadi seberapa lama tergantung, kalau nggak dipakai, kalau didiamkan, tapi itu dayanya pun kecil yang tersimpan itu. Gitu ya, tergantung jawabannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, karena sudah habis waktunya. Sorry. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin Pak. Ya.